Bung Karno selalu menyatakan orang itu seperti Mahfud, sopan tapi tegas dan lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah jurnalistik Universitas Ahmad Yani Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex Dwi Saputro. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 05 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan tak lupa NPM saya 194101844. Di sini saya akan menyampaikan sebuah biografi tentang seorang wartawan, seorang politikus, seorang agamis, seorang organisator di masanya. Siapa dia? Mahbub Junaidi. Anda saksikan cuplikannya berikut ini. Mahbub Junaidi adalah Ketua Umum pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1933. Ia dikenal sebagai wartawan, sastrawan, agamawan, organisator, dan kolumnis politikus, serta predikat baik lainnya yang disemangatkan di pundaknya. Mahbub Junaidi adalah seorang penulis yang mempunyai sifat satire dan humoris. Kritik-kritik sosial dalam tulisannya begitu tajam, begitu dalam. Tentu saja dengan ciri khasnya yang dimilikinya, yaitu sifat sikap satire dan humoris.
banyak menghabiskan hidupnya sebagai penulis. Tulisannya digandrungi banyak orang karena berisi kritik atas realitas yang disajikan secara satir. Ia lantas lebih terkenal sebagai kolumnis. Kebiasaan menulis telah ia lakukan sejak duduk di bangku SMP. Bahkan di masa itu, cerpennya beliau berjudul Tanah Mati dipublikasikan oleh Kisah, sebuah majalah kumpulan cerita pendek bermutu, disertai komentar dan penilaian dari H.B. Jensin. H.B. Jensin adalah seorang legendaris paus sastra Indonesia. Beliau kagum dengan tulisan Mahbub muda. Baginya, Mahbub mampu memandang persoalan dari segi yang kocak, elaborasi antara humor dan satire, dengan disertai unsur kritik. Karena kepiawaiannya dalam menulis, ia disebut sebagai pendekar pena. Bahkan Bung Karno bisa terkesan dengannya. Gaya tulisannya sangat ringan dan menyenangkan, seolah-olah main-main, tetapi persoalan serius yang diangkat. Keberaniannya menyuarakan kebenaran dan membela wong cilik tak perlu dilakukan, sampai-sampai ia dijuluki si burung parkit di kandang macan. Ia banyak menulis, memberi perhatian dan pembelaan kepada kaum miskin. Mahbub pernah memimpin sejumlah media massa, juga menulis dan menerjemahkan puluhan buku. Ia juga dikenal sebagai wartawan yang gigih dan bekerja keras dan konsisten untuk sejauh mungkin memelihara kewartawanan serta organisasi profesi yang mandiri. Pada tahun 1960, ia terpilih menjadi Ketua Umum PMI. Selama menjadi Ketua Umum PMI, Mahbub berusaha dengan sungguh-sungguh menjadikan PMI wadah pembentukan kader. Membentuk jiwa dan menempa semangat kader adalah melalui lagu-lagu, khususnya lagu Mas Organisasi. Riwayat organisasi beliau yaitu adalah 1. Pimpinan Pusat IPNU, bisa dipanggil Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pengurus besar HMI, mahasiswa Islam. Yang ketiga, Ketua Umum PMI yang saya sampaikan di depan tadi. Yang keempat, Wakil Ketua DPP P3. Yang kelima, juga pernah mewakili Nahdlatul Ulama menjadi anggota DPR GR atau MPRS di sekitar waktu pemilu 1977. Mahbub Junaidi aktif keluar masuk kampus, memenuhi undangan mahasiswa untuk memberikan ceramah, diskusi, dan menyampaikan makalah. Akibat kegiatan itu, tanpa kejelasan, Mahbub ditahan pihak berwajib selama setahun. Tanpa jelas apa salahnya karena tidak pernah diproses melalui pengadilan. Setelah aktif sebagai Ketua Umum PMI, Mahbub diminta membantu pengembangan Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Ia sempat duduk sebagai seorang ketua pucuk pimpinan organisasi kader NU untuk kalangan pemuda itu. Untuk organisasi ini pula, Mahbub menulis lirik lagu marsnya yang tetap digunakan hingga sekarang. Sejak penahanan itu, Mahbub tidak pernah sehat sepenuhnya lagi. Hari Raya Idul Fitri tahun itu, Mahbub masih berada di rumah sakit dalam status tahanan. Anak istrinya datang dan berlebaran bersama di kamar-kamar yang sempit itu. Mengenang Malaysia berkumpul keluarga dan ingin memberikan pegangan anak istrinya. Ia menulis surat, "Alangkah bahagianya Papa berlebaran bersamamu semua. Walaupun tidur berdesakan di lantai, ketahuilah, kebahagiaan itu terletak di dalam hati, bukan pada benda-benda mewah, pada rumah mentereng dan gemerlapan. Benda sama sekali tidak menjamin kebahagiaan hati. Cintaku padamu semuanya yang membuat hatiku bahagia. Hati tidak bisa digantikan oleh apapun. Hanya kejujuran, kepolosan, apa adanya yang bisa mengingat hatiku. Bukan hal yang berlebihan."
Indonesia, satu barisan dan satu jiwa, pembela bangsa, penegak agama, tangan berdepan dan manitoba. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, baru tersentak berlindung musuh. Dengan PMI bergerak gabung, ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur bergerak, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju kembali. Dengan PMI bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur bergerak, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak dan maju Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1995. Nah, Indonesia pada waktu itu bersyukur mempunyai seorang tokoh luar biasa dan multi talenta yang mungkin sampai saat ini belum kita jumpai, sesosok seorang Mahbub Junaidi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang menjadi tujuan kita semoga tersemogakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.